Halo literal sekalian, kembali lagi bersama saya Afzal Ali. Di sini saya akan membagikan sedikit perspektif saya bagaimana cara memahami manusia melalui kacamata filsafat. Karena saya melihat di zaman modern ini banyak sekali manusia atau anak muda yang tidak tahu bagaimana cara memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir. Kalau ditanya bagaimana cara memahami manusia menurut kacamata filsafat, pasti itu ada pikiran-pikirannya, pikiran para filsuf-filsufnya. Oleh karena itu saya akan membagikan sedikit pemikiran filsuf terdahulu bagaimana cara memahami manusia. Jadi di sini saya akan membagikan perspektif para filsuf terdahulu mengenai bagaimana cara memahami manusia. Yang pertama yaitu fatalisme, teori fatalisme, atau dalam Islam itu sering kita sebut dengan Jabariyah. Nah, konsep teori fatalisme ini mengatakan bahwasannya manusia itu adalah bertindak di dunia ini, melakukan perilaku itu sesuai sudah diatur, sudah ditakdirkan oleh Tuhan, seperti itu. Jadi fatalisme ini mengatakan bahwasanya seluruh tindakan manusia itu sudah diatur, sudah ditakdirkan oleh Tuhan, walaupun sesuatu atau hal yang dilakukan itu sedetail apapun, sekecil apapun, seperti itu. Contohnya kita mau berbuat baik atau berbuat buruk itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kita mau mencuri, kita mau membagi bersama, kita mau membagi kepada fakir miskin, itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi teori ini menganggap seluruh tindakan manusia itu sudah diatur, dirancang oleh Tuhan. Manusia itu analoginya seperti ini. Manusia itu adalah wayang, dalam tanda kutip wayang. Jadi wayang itu kan kalau digerak-gerakkan kan manut ikut dengan dalangnya. Nah, dalangnya di sini adalah Tuhan. Jadi wayang itu mau bergerak ke kanan, ke kiri itu ikut dalangnya, ikut Tuhannya. Begitu juga manusia. Manusia itu ingin melakukan A, B itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan, seperti itu. Itu yang pertama, yaitu teori fatalisme. Nah, teori yang kedua yaitu adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori yang mengatakan bahwa manusia itu lahir di dunia ini itu dalam keadaan kosong. Baru nanti lingkungan sekitarnya yang akan mengubah manusia tersebut. Misalnya ada anak ya, ada bayi itu lahir dari kandungan, dia itu kosong, benar-benar kosong. Baru setelah misalnya orang tuanya beragama Kristen, dia akan menjadi Kristen. Orang tuanya beragama Islam, dia akan menjadi Islam. Itu tergantung oleh lingkungannya. Terus bayi tersebut tambah usia masuk ke SMP, dia mendapatkan lingkungan misalnya perokok semua, maka dia akan ikut menjadi seorang perokok. Atau misalnya lingkungannya itu orang yang rajin ibadah, yang rajin ngaji, maka otomatis dia akan ikut rajin mengaji. Jadi teori behaviorisme ini memahami bahwa manusia itu ya tergantung lahir dalam keadaan kosong, lalu bisa berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah teori dualisme. Dari katanya saja sudah dualisme, dua, berarti ada dua. Manusia itu kalau menurut teori dualisme itu ada dua kecenderungan sejak lahir. Ada kecenderungan baik dan kecenderungan buruk. Nah, oleh karena itu, ini menurut saya kalau memahami pakai teori dualisme ini ya, di dalam diri kita kan ada baik dan ada buruk gitu. Jadi kita itu harus gimana caranya untuk meminimalisir kecenderungan buruk dalam diri kita dan memperbanyak kecenderungan baik. Misalnya ya, kita untuk meminimalisir perbuatan buruk ya jangan mencuri, jangan melakukan hal-hal buruk, dan untuk memperbanyak kecenderungan baik itu ya kita berbuat baik pada orang, ngaji lah, beribadah. Nah, seperti itu teori dualisme. Jadi di dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan sejak lahir, ada kecenderungan baik dan kecenderungan buruk, seperti itu. Nah, teori yang selanjutnya yaitu adalah teori humanisme. Nah, teori ini mengatakan, kalau dari sumber yang saya baca ya,
teori humanisme ini mengatakan bahwasanya manusia itu di dalam dirinya itu hanya ada satu kecenderungan, berbalik dengan dualisme ya. Kalau dualisme dua, kalau ini satu. Humanisme ini di dalam diri manusia itu hanya ada satu kecenderungan, yaitu kecenderungan baik. Mengapa bisa demikian? Nah, filsuf-filsuf yang memahami teori humanisme ini mengatakan bahwasanya mereka itu melakukan pembuktian. Gini aja buktinya, kamu coba saja kamu mencuri sesuatu, mencuri barang atau mencuri uang atau korupsi, pasti di dalam, kalau kamu korupsi pasti di dalam lubuk hatimu yang terdalam pasti merasa ini perbuatan ini salah ya, mesti ada rasa nggak enak, nggak serak di hati itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di dalam diri manusia itu hanya ada satu kecenderungan, hanya ada satu fitrah, yaitu fitrah kebaikan, fitrah yang baik. Nah, itu menurut teori humanisme. Selanjutnya yaitu adalah teori sunjisme. Ya, sebenarnya ini teorinya ini nggak tahu ya, saya dapat dari info-info yang saya dapat, tapi nggak ada namanya, terus saya namai sendiri, yaitu sunjisme teorinya, sunjisme. Nah, itu berkebalikan dengan humanisme. Kalau humanisme kecenderungan baik, nah kalau sunjisme ini di dalam diri manusia itu hanya ada satu kecenderungan, yaitu kecenderungan buruk. Mengapa sunjisme mengatakan seperti itu? Nah, filsuf bernama Sunji ini yang menawarkan teori ini itu mengatakan bahwasanya dia melakukan pembuktian, yaitu coba kamu kasihlah 10 orang di dalam satu tempat atau satu pulau, kamu kasih 10 orang tanpa aturan, ya kamu bebaskan 10 orang di situ, pasti orang-orang itu akan merusak pulau tersebut, akan melakukan kerusakan lingkungan, akan seks bebas, akan melakukan bunuh-membunuh dan melakukan hal-hal buruk lainnya tanpa ada aturan. Nah, menurut dia manusia itu bisa berbuat baik karena ada niatan, karena dia itu ada yang mengatur. Coba kalau nggak ada yang mengatur, pasti dia akan berbuat buruk, akan melakukan semena-mena. Saya jadi kayak gimana ya, relate ya dengan Islam misalnya itu. Saya melihat dulu itu di zamannya Nabi Adam kan ada punya anak tuh, Nabi Adam dan Siti Hawa itu anaknya bernama Qabil dan Habil gitu. Dan dua anak ini ya zaman dulu kan, zaman awal-awal kehidupan gitu kan, maksudnya aturan ya sangat minim ya. Terus Qabil dan Habil ini mereka saling membunuh dan menjauh. Ini teori ini masuk juga sunjisme ini. Jadi mereka saling bunuh-membunuh kan nggak ada aturan zaman itu. Nah, seperti itu menurut saya sangat relate lah dengan Islam itu. Ya walaupun ada beberapa orang yang nggak setuju, tapi saya setuju seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih.